jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah rezeki nggak kemana. Alhamdulillah. Dengan bintang tamu kita yang hadir di studio ini ada yang sempat viral kemarin. Ada Mas Sardi Siregar ya. Yang sempat viral itu kemarin itu karena pesanan cateringnya di cancel dadakan sama pelanggannya. Dan DP-nya diminta balik. Ya Allah sedihnya minta ampun ya. Dan masaknya sambil nangis-nangis. Sambil nangis-nangis. Sebelum kita lanjutkan lagi kita akan melihat lagi sebuah tayangan ini tentang seorang kakek yang sakit stroke. Tetapi tetap berjualan sandal jepit demi keluarganya. Ini dia tayangannya. Ya Allah sedihnya gitu ya, ini dia anak-anaknya pada kemana gitu ya. Harusnya bantuin orang tuanya di hari tuanya, bikin orang tuanya bahagia tapi harus tetap berjualan justru demi anak-anaknya gitu ya. Kan ini pertanyaannya anak-anaknya umur berapa sekarang orang tuanya udah setua itu. Nah tapi pertanyaannya gini Ustaz Tahir nih, saya pernah dengar katanya apa benar nih jika seseorang dalam keadaan yang mohon maaf sebelumnya ya kekurangan fisik atau dalam keadaan sakit, nah ini dia tetap mencari rezeki katanya. Allah itu akan memperbanyak rezekinya. Tapi kan gak semua orang selalu berpikir pendapat sama. Malah justru ada yang bilang begini, udahlah udah sakit ngapain sih orang nyinyir aja kan. Nggak usah panas-panasan, nauzubillah nanti kalau sampai kenapa-napa gimana. Sampai meninggal gitu, nauzubillah min zalik. Nah ini bagaimana penjelasannya? Tafadhol guru kita nih. Itu bahas ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang apa yang tadi kita saksikan, Allahu Akbar, kemuliaan. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai sebuah kemuliaan. Mana dalilnya? Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wastighna'uhu 'anil nas. Yang mengucapkan mulia itu adalah seorang yang lisannya tidak pernah berdusta. Orang yang tidak pernah nyinyir dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah membuli siapapun dalam hidupnya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wat taslim. Beliau mengatakan sungguh kemuliaan seorang mukmin terbangunnya dia di waktu malam dan merasa cukupnya dia dari orang-orang. Artinya apa? Dia tidak minta, padahal kalau dia minta-minta dalam keadaan maaf, cacat tubuhnya tadi, kemudian juga sudah tua, sudah lansia, mungkin bagi sebagian orang, wah itu layak. Atau di rumah aja dah ngapain. Lihat, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu ardah, apa bunyinya? La an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatabi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhahu khairun min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu rahul Bukhari. Apa artinya? Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil seutas tali, pergi ke gunung, pergi ke hutan, kemudian dia cari kayu bakar, dia ikat, dia bawa di atas punggungnya, dia jual. Dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala menjaga wajahnya dengan kemuliaannya, menjaga agar tidak dihinakan, lebih baik daripada dia menjulurkan tangannya untuk meminta-minta, kendati orang-orang memberi atau menolaknya untuk tidak memberi. Allahu Akbar, luar biasa. Bagi Anda yang tidak bisa membantunya untuk membuat laku dagangannya, tahan lisan Anda. Ya, dia sudah mulia dengan usahanya, apalagi dia mulia dengan kondisi yang terbatas tadi. Rasulullah mengatakan wastighna'uhu 'anin nas. Kemudian beliau juga mengatakan khairun min an yas'alan nas. Cukuplah dua sabda ini untuk mengangkat kemuliaan sang kakek tadi dan Anda jaga. Jangan-jangan ini menjadi dosa yang terus berkepanjangan. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga lisan. Dan yang paling penting ingat bagaimana caranya harus halal. Karena kita tidak akan diwafatkan Allah kecuali telah digenapkan, dicukupkan rizkinya. Maka tugasnya dua. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab.
perbaiki cara Allahu menjemputnya. Akbar, jazakallah khairan kasiran. Wa Jadi iyyakum. buat semuanya juga yang mohon maaf ya dengan keterbatasan, kalau memang masih mampu, ayo nggak apa-apa, lanjutkan aja perjuangannya ya. Bismillah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan juga Amin, buat amin, yang ya bersangkutan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita akan mendengarkan tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana nih. Seperti janjinya tadi di awal sebelumnya ya, di segmen sebelumnya, katanya ini ada amalan atau yang bikin rezeki itu datang sendiri, walaupun kita duduk-duduk doang katanya. Walaupun nih. duduk-duduk Itu doang. gimana ceritanya? Mau nih Ada, silakan aku Ustadz. kasih teknik ya. Ada praktek. Mana Ustaz? Ada 4. Ngambil properti. Artinya dong. Saya Mas Ardi pilih yang mana? Ember, ambil, silakan. baskom, piring atau Gelas. gelas? Gelas. Iya, silakan yang Ayo, mana? pilih yang mana? Yang mana? Oh, piring. Oh. Piring. Ambil. Dia, Usah, dia pegang, suka pegang. yang pink. Sesam yang mana? Yang dekat. Ya. Yang dekat. Mas Fatih. Saya ember deh. Dia nggak boleh, nih nggak boleh. Boleh lah. Orang saya minta ember kan Oh, dikasih. jangan. Saya dikasih gelas doang. Kenapa sih Ustadz? Kayaknya saya dipilihin deh. Curiga Curiga nih. saya. Coba-coba kita dengar. Rezeki itu kayak apa yang kita siapkan. Oh. Bukan berarti tawakal berdiam diri. Tuh, kan. Menada air hujan, menada air hujan, menada air hujan, tapi ingat pakai resiko. Orang yang menada air hujan sebesar ini, maka akan bisa dapat empang. Iya. Bisa berbisnis lobster. Bisa naruh lobster juga Ustaz. Insya Allah. Iya, ini pas banget ya, ambil piring. Iya, betul. Karena dia usaha catering. Oh iya iya. Iya. Baskom, nggak lama lagi nih. Maksudnya dikompres. Baskom dikompres buat kayak orang panas biasanya demam. Bukan. Untuk wadah. Oh wadah. Cuci beras. Kemudian, Kopi, jualan kopi. jadi segini. Iya. Jadi apa yang kau kasih, apa yang kau usahakan, bukan berdiam diri. Menurut Imam Malik pendapat bahwa sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab, karena cukup dengan tawakal benar-benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki. Tapi menurut Imam Syafi'i harus berusaha. Maka ada amalan sebenarnya. Tolong dicatat yang di rumah, silakan amalkan ini, rezeki datang sendiri. Yang pertama berzikir. Rezeki apa yang datang di situ? Rezeki ketenangan. Ya Allah. Rezeki ketenangan. Dengan berzikir, maka tenanglah hidupmu. Apalagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, rezeki datang. Dengan cara apa? Diri kita jadi fokus. Karena Quran itu peta. Peta kehidupan. Quran itu mengarahkan, oh begini, enak itu. Kemudian yang ketiga, beraktivitas dan membersihkan diri, inilah kesehatan. Makanya sekarang rezeki termahal itu. Kita Sehat. pakai masker, Betul. jaga jarak, cuci tangan. Gimana nih Ustaz? Kita lagi dibatasi. Tenang aja, itu ada rezeki di situ. Yakni rezeki kesehatan. Apalagi salat duha. Salat duha itu ada namanya membuka jalan. Coba salat duha. Orang yang salat duha pasti kepikiran, oh harus begini, harus begini, harus begini. Tapi mikirnya bukan lagi sholat kan Ustaz? Bukan, Oh, iya. nanti setelahnya. Sholat terbatal. Nanti setelahnya. Saya mohon maaf, saya harus bocorkan ini. Saya setiap malam salat sunnah istihara. Kenapa Ustaz? Tiap malam. Kenapa? Iya, Bukan iya, karena iya. cari jodoh. Iya. Boleh juga Pak Ustaz. Bukan, Oh, bukan. istihara yang saya lakukan itu supaya, kenapa? Hati ini jadi puas. Oh. Kan hidup ini pasti ada pilihan. Mau belok kanan atau belok kiri. Mau jalan ke sana, mau pilih ini, beli ini. Itu ketetapan untuk menenangkan hati. Apalagi bersedekah. Sedekah. Bagus tadi. Karena di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ingat ya, sumur yang diambil terus airnya, itu akan mendapatkan airnya akan bagus. Tapi sumur tidak pernah diambil aja akan bau. Keruh. Maka bersedekah memperlancar. Maka yang sebenarnya sekali lagi, sedikit lagi. Apa itu? Keberkahan rezeki dengan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya bangun pagi, jadi sehat, subuh, zikir. Maka dunia seluruh isinya itu seberapa dibanding salat sunat 2 rakaat. Apalagi membaca Asmaul Husna. Aduh ya Allah nikmatnya. Apalagi kalau baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbila ilaila anta walakmani ana abduka wa ana ala ahli wa kawasatat wa uzubika min syarri ma sanatu. Itu nikmat. Gini ya, mana Jimmy Jeep? Sedikit dulu, Jimmy Jeep, sedikit. Allah, Jimmy Jeepnya lagi.
Nepet, sudah habis durasinya. Iya, iya. Perbanyak istighfar sehingga kita mendapatkan arahan. Iya. Masya Allah. Ya. Makasih banyak. Udah selesai Ustaz. Udah habis dari tadi sebenarnya. Saya cuma diemin aja nggak enak. Ini banyak bawa-bawa ini dia. Sardi lagi Mas Sardi. Yo tanya lagi yo Mas Sardi yo. Mas Sardi Punya waktu silakan. di sini harus banyak-banyak nanya. Harus banyak nanya. Jangan sampai rugi. Ayo silakan. Kesempatan. Tanya sama Ustaz Syam sekarang. Ayo. Ustaz Sam. Oh, Sam. Ustaz Sam. Keren. Ustaz Sam. Yes. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, lebih Oh, keren. biar Dia keren, sengaja Bang. Ustaz Oh, Sam. sengaja biar lebih keren. Ya terus. Yes, Yuk. brother. Keren gitu. Yes, Ustaz brother. Sam, Yes, Mr. saya mau nanya Sharli. gini. Gimana caranya supaya nggak iri melihat rezeki orang lain Lebih banyak. lebih banyak daripada kita gitu. Soalnya kadang-kadang dia tuh gampang banget orang tuh nyari rezeki kayaknya kita kok susah gitu. Nah, Iya, itu bener, gimana bener. caranya tuh biar nggak Bagus iri? juga pertanyaannya ya. Iya, bagus. Mau dicek penjelasannya tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Bang Sardi, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalau istilah anak sekarang tuh insecure gitu ya, insecure. Jadi melihat keadaan orang lain membuat dirinya kok saya berbeda dengan orang tersebut. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah iri? Jadi iri dalam Islam itu ada iri yang diperbolehkan, ada iri yang tidak diperbolehkan. Iri yang tidak diperbolehkan itu hasud ya. Hasad itu dia melihat nikmat orang lain lalu dia mengatakan kenapa dia bukan saya. Nah itu iri yang dilarang tuh. Kemudian dia mengatakan kenapa sih dia harus begini padahal sholatnya aja kurang, padahal dia pelit. Nah itu iri yang tidak diperbolehkan sehingga dia juga berharap supaya nikmat itu hilang daripada orang lain. Namun ada iri yang diperbolehkan dalam Islam. Apa itu? Ghibthah. Ghibthah itu apa? Melihat orang lain lancar usahanya, rezekinya bagus, lalu dia mengatakan, ih bagus banget rezekinya, saya mau belajar deh sama dia. Nah itu boleh-boleh saja. Iri melihat orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang yang banyak hartanya yang sedekahkan hartanya, kita boleh iri kepada mereka. Ih enak banget sih dia rezekinya bagus bisa nyumbang. Jangan cuma iri sekedar iri, tapi tanyakan kepadanya apa rahasianya. Namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu diperbolehkan dalam Islam. Lalu tipsnya apa? Sering-seringlah melihat orang yang di bawah kita dalam hal duniawi. Kalau kita melihat orang di bawah kita dalam hal duniawi, maka subhanallah ketenangan ada dalam diri kita. Kata ulama kita, sering-seringlah lewat di depan penjara, maka kau akan merasakan nikmatnya kebebasan. Sering-seringlah lewat di depan rumah sakit, maka engkau akan merasakan nikmatnya kesehatan. Dan sering-seringlah ziarah kubur, maka engkau akan merasakan nikmatnya umur panjang. Subhanallah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Syam atas nasihatnya. Nah Sama-sama, sekarang buat yang ada di rumah nih ya mungkin sudah mengirimkan pertanyaan, yang penasaran nih kira-kira dijawab nggak nih kita nih gitu ya kan. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Oh Mas Sardi dulu mau nanya dulu. Mas Sardi mau nanya lagi. Ayo boleh. Sambil dijawab Masih ada, santai. mumpung masih di sini. Ayo sama Ustaz AR sekarang sini nih. Udah Ngadep saya sini. tadi, Ustaz Sam sudah sekarang Ustaz Ngadep sini. AR. Ayo, Silakan. Ayo. nanya apa? Ayo. Ayo langsung Mas. Waktunya kita jalan terus nih. Apa boleh seorang anak jika kesulitan rezeki meminta kepada orang tua bahkan minta tanggung seluruh kebutuhannya. Oh, tuh anak nggak tahu diri namanya tuh. Gimana tuh? Jadi Untuk tanya itu bukan sama saya ya. Jadi gini Ji, bismillahirrahmanirrahim. Saat ya. Sambil duduk aja kali ya. Sambil duduk ya Ya santai baik, ya. bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara tentang hal ini, Syekh Abdullah Al-Askar mengatakan, beliau adalah dosen di King Saud University di Saudi Arabia, bahwa ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Ibnul Munzir, katanya itu ijma' di antara ulama. Kenapa dikatakan ijma'? Jadi gini, tentang nafkah orang tua kepada anak-anaknya wajib, zukuran kanu au inasa, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dulu. Kemudian wa idza balagu sinnal bulugh, kalau mereka sampai pada usia balik di mana mereka sudah bisa bermuamalah, dia bisa berusaha, maka telah gugur sebenarnya kewajiban si ayah. Kecuali jika itu seorang anak perempuan, li'annahunna katanya, karena mereka rata-rata wanita umumnya adalah di bawah tanggungan ayahnya. Gitu. Beda dengan laki-laki, makanya tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam pulang kembali lagi ke kota Makkah, dan saat itu dia menawarkan nanti apa yang disebut dengan mimpinya, diceritakan kepada Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kalimat as-sa'i di sini mampu beraktivitas untuk menghasilkan, mendatangkan rezeki. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah tidak ada lagi kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikannya, kecuali itu dalam bab pilihan, mustahab. Jadi boleh
tetap dia memberikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Begitu ya? jazakallah khairan kasaram. Terima kasih banyak Ustaz Taher atas penjelasannya. Nah sekarang langsung aja yuk, kita masuk aja nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita coba bacakan pertanyaan yang masuk di Islam itu Indah. Wah ini siapa nih? Ada ini nih kayak tadi hampir kebuka tuh yang bawahnya. Oke kita lihat ya. Ini ada pertanyaan yang masuk sebentar dari sini aja kayaknya lebih jelas nih. Nah oke ini dia nih ya dari Novi Kusita. Assalamualaikum Ustadz jamaah jamaah. Ustadz saya mau bertanya, rezeki suami adalah rezeki istri juga. Bagaimana hukum dan aturannya jika suami memiliki rezeki tetapi tidak diberikan kepada istri? Dan ada hak tidak istri sebagai istri untuk menanyakan dan menuntut. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Ustadz. Nah Ustadz Maulana nih yang begini-begini nih biar galak dijawabnya nih. Silakan Dengarin Ustadz. baik-baik. Iya. Saya bahas 3 sisi. Pertama sisi laki-laki, kemudian sisi wanita, kemudian di antara keduanya. Yang jelas rezeki suami itu ada memang rezeki haknya istri di situ yang namanya nafkah. Tapi dalam hal ini sebahagian maksudnya dan tidak disebut besarannya, sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhan istri, dan yang ketiga sesuai kesepakatan. Maka sosok laki-laki yang baik, dengerin yang mau nikah, dengerin yang sudah berkeluarga, dengerin. Bahwa rezeki yang berkah itu sebaik-baik laki-laki yang baik pada keluarganya. Yang baik pada keluarganya, serahkan. Cuma dalam hal ini ada juga istri yang tidak bisa mengatur. Tidak memperlihatkan keberhasilannya. Jadi kadang-kala ada laki-laki, kalau saya kasih sama istriku, habis. Jadi kalau begitu aku yang aturin. Jadi memang ada kesepakatan seperti itu. Dan yang ketiga ada baiknya diatur, berdiskusi apa kebutuhannya, dari mana. Supaya adanya keterbukaan. Jangan sampai ada terjadi kezaliman. Sehingga istri Abu Sofyan datang mengadu kepada Nabi. Aku ini mengambil uang suamiku. Tapi kata Nabi tersenyum. Kenapa? Karena tahu Abu Sofyan ini pelit. Jadi kadangkala ada laki-laki diambil uangnya oleh istrinya. Itu tidak berdosa karena memang pelit. Justru menyelamatkan. Tapi dalam hal ini sesuai kebutuhan. Betul, jangan sampai berlebihan juga. Jadi 3 sisi itu. Iya. Sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, sesuai kesepakatan. Masya Allah. Oke kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Gilang HRdian_. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Misalkan ada seseorang yang sudah kerja terus dibayar sama si bosnya. Nah si bosnya ini ngebuat hal-hal licik tanpa sepengetahuan si pegawainya. Yang ngebuat uang tersebut jadi haram. Kemudian diberikan uang tersebut ke si pegawai. Pertanyaannya, si pegawai tersebut mendapatkan dosa nggak Pak Ustadz kalau ngegunain uang tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya? Sedangkan si pegawai tidak tahu apa-apa soal kelicikan si bosnya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di atas ada yang jawab nih. Fulana_bin Fulan. Ini pertanyaan yang dijawab ini kreatif nih orang yang lagi nonton. Masya Allah. Makasih banyak. Dia tahu ini kalau udah dipin gitu dia udah tahu dia jawab pasti. Ustadz Syam silakan dijawab Ustadz Syam. Keluhnya ada di kalimat padahal si karyawan tidak tahu apa yang dilakukan bosnya. Jadi kita tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak ada hukumnya. Tapi sebenarnya kita harus mencari tahu ya tanpa bermaksud memata-matai. Jadi kita harus benar-benar bersih itu makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kita harus tahu benar ini pekerjaan kita halal apa enggak. Karena itu akan menjadi darah dan daging kita. Sedangkan darah dan daging kita ini dibawa untuk sholat. Kita bawa untuk puasa nanti. Kita bawa untuk berzakat nanti. Kita bawa untuk bertawaf depan Ka'bah gitu kan. Yang banyak juga orang uang haram dia pakai bertawaf di Mekah gitu ya. Jadi subhanallah kalau tidak tahu ya insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu wajib hukumnya untuk kembali berpikir gitu. Berpikir saya juga tidak bilang resign aja enggak. Tapi berpikir kembali bahwa kita harus khawatir akan rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu akan menjadi darah dan daging kita. Wallahu a'lam. Kalau bilang dosa ya insya Allah tidak berdosa karena nggak ada, tahu. dia nggak ada tahu kan. Itu kan urusan bosnya dia sama Allah ya kan. Masya Allah jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan sama-sama bermuhasabah dan mengkoreksi diri agar menjadikan diri kita ini lebih baik di hadapan Allah. Dan Allah juga akan memberikan rezeki terbaik di setiap kehidupan kita. Tapi setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.